Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 15. Di sini dengan saya Selen Cecilia dengan NIM 187231008 bersama rekan saya. Saya Cokorda Istri Trisna Santi Maharani Pemayun dengan NIM 187231011. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas studi kasus mengenai pembelajaran mesin, yaitu lebih tepatnya mengenai Implementation of KNN Algorithm in Classification of Data Water Quality. Baik, adapun yang akan kita bahas yaitu pendahuluan, tujuan penelitian, metode, studi kasus dan hasil, serta kesimpulan. Untuk pendahuluan, air merupakan kebutuhan dasar yang harus dikelola dengan baik. Pengujian air umumnya dilakukan melalui uji laboratorium, namun membutuhkan waktu yang lama dan proses yang kompleks. Keterlambatan dalam analisis ini dapat menyebabkan distribusi informasi kepada masyarakat menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, diperlukan alternatif seperti data mining untuk menganalisis kualitas air dengan lebih efisien. Salah satu teknik dalam data mining adalah klasifikasi menggunakan algoritma K-nearest neighbor atau KNN. Dalam penelitian ini, algoritma KNN diterapkan untuk mengklasifikasi data kualitas air berdasarkan parameter tertentu, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kelayakan air. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan proses penentuan kualitas air dapat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat tanpa perlu sepenuhnya bergantung pada uji laboratorium yang memakan waktu lama. Adapun tujuan dari penelitian ini, di mana untuk menerapkan metode KNN dalam klasifikasi data kualitas air untuk menentukan tingkat kebersihan air. Dengan menggunakan metode ini, penelitian ini ingin membantu penyedia air dalam mengklasifikasikan kualitas air ke dalam kategori seperti kondisinya baik, tercemar ringan, tercemar sedang, ataupun tercemar berat. Kemudian tujuan penelitian ini untuk menganalisis aktivitas algoritma KNN dalam klasifikasi kualitas air berdasarkan data yang tersedia. Kemudian untuk mengidentifikasikan pola dalam kualitas air yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat pencemaran, apakah baik, ringan, sedang, ataupun berat. Dan terakhir, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai bagaimana kinerja metode KNN dalam klasifikasi tersebut. Apakah tingkatnya, akurasinya bagaimana, presisinya, recall, dan juga F1 score. Selanjutnya, metode penelitian, di mana pendekatan penelitian ini digunakan dengan metode eksperimen kuantitatif. Algoritma KNN akan diterapkan pada dataset kualitas air untuk mengklasifikasikan tingkat pencemaran air. Yang kedua, ada studi literatur, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan memahami referensi terkait data mining, klasifikasi data, dan juga algoritma dari KNN itu sendiri. Kemudian dalam penelitian ini dikumpulkan dataset kualitas air yang terdiri dari berbagai parameter seperti TSS, DO, dan juga COD. Kemudian dalam metode ini ada dilakukannya pra pemrosesan data, di mana data itu dilakukan pembersihan untuk menghilangkan data yang tidak relevan atau memiliki nilai yang hilang. Kemudian dilakukan normalisasi data untuk menyesuaikan skala data agar dapat digunakan dalam perhitungan algoritma KNN. Selanjutnya, metode kelima itu ada implementasi algoritma KNN, di mana dengan cara yang pertama memasukkan nilai konvolusi gambar yang telah dihitung, kemudian menentukan parameter K atau jumlah tetangga terdekat, kemudian menghitung kedekatan berdasarkan model jarak Euclidean terhadap data pelatihan yang diberikan dengan persamaan tersebut. Selanjutnya, mengurutkan hasil perhitungan jarak dalam urutan naik dari terendah ke tertinggi. Kemudian menghitung jumlah masing-masing kelas berdasarkan K tetangga terdekat. Dan yang terakhir, kelas dengan jumlah terbanyak akan digunakan sebagai kelas untuk data uji. Dan yang terakhir, ada evaluasi kinerja model, di mana terdapat prediksi dan juga value, di mana prediksinya itu ada TP atau true positif, ada TN atau true negatif, ada FP false positif, dan FN ada false negatif. Di mana dalam evaluasi ini menggunakan confusion matrix untuk menilai yang pertama, precision berguna untuk mengukur tingkat akurasi antara informasi yang diminta oleh pengguna dan jawaban yang telah diberikan oleh sistem. Persamaannya itu ada TP per TP tambah FP. Yang kedua ada recall, yang berguna untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem dalam mengambil suatu informasi dengan persamaan TP per TP tambah FN. Dan yang terakhir ada akurasi yang berguna untuk mengukur kinerja suatu metode dengan persamaan TP tambah TN per TP tambah TN tambah FP dan tambah FN. Nah, berikut merupakan studi kasus dan hasil dari penelitian.
Penelitian ini menggunakan dataset water quality dari penelitian Denades et al. Pada tahun 2016. Dataset ini memiliki 120 instance dengan 8 atribut utama yang digunakan dalam klasifikasi kualitas air, serta terdapat 4 kategori kualitas air. Nah, dapat dilihat pada tabel 4 itu merupakan atribut apa saja yang ada dalam dataset, di mana ada TSS, DO, COD, BOD, total fosfat, fecal coliform, total coliform, PIG, dan quality status. Nah, untuk distribusi datanya sendiri, untuk status kondisi baik itu terdapat 30 instance, tercemar ringan terdapat 30 instance, tercemar sedang 30 instance, dan tercemar berat terdapat 30 instance. Berikut merupakan implementasi metode KNN. Nah, implementasi KNN dilakukan dengan menggunakan berbagai nilai K atau jumlah tetangga terdekat untuk mengukur performa metode. Nilai K yang diuji berkisaran antara 1 hingga 10. Kemudian untuk hasil pengujian, setelah mengimplementasikan metode KNN pada dataset water quality, diperoleh hasil pengukuran kinerja berdasarkan metrik akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Kinerja KNN kemudian dibandingkan dengan menganalisis hasil yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik yang menunjukkan variasi tingkat akurasi, presisi, recall, dan F1 score untuk berbagai nilai K. Nah, dapat dilihat pada gambar di samping itu merupakan hasil dalam bentuk grafiknya. Kemudian berikut merupakan hasil uji KNN dalam bentuk tabel. Nah, berdasarkan hasil implementasi metode KNN dalam mengklasifikasi data water quality, diperoleh akurasi rata-rata sebesar 85,83%. Akurasi tertinggi mencapai 89,58% pada nilai K3 dan K5. Sementara akurasi terendah diperoleh sebesar 79,16% pada K1. Hal ini menunjukkan bahwa pemilihan nilai K yang terlalu kecil seperti K1 dapat membuat model terlalu sensitif terhadap outlier. Kemudian precision memiliki rata-rata sebesar 86,6%, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam mengidentifikasi sampel positif secara benar dan meminimalkan kesalahan klasifikasi positif palsu. Namun, rata-rata pada recall sebesar 83,3%, menunjukkan bahwa masih ada beberapa sampel yang tidak terklasifikasi dengan benar, atau dengan kata lain, model masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi semua sampel positif. Nah, untuk nilai rata-rata F1 score itu sebesar 84,2%, menunjukkan bahwa metode KNN cukup seimbang dan dalam aspek precision dan recall. Nah, dari temuan ini, metode KNN dapat direkomendasikan sebagai metode klasifikasi kualitas air yang efektif, dengan catatan bahwa pemilihan nilai K yang optimal sangat penting untuk meningkatkan akurasi. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa klasifikasi data yang menggunakan metode KNN mampu memberikan nilai akurasi yang baik dengan rata-rata nilai akurasi sebesar 85,83%. Nilai akurasi tertinggi dari metode KNN diperoleh ketika K bernilai 3 dan 5, yaitu sebesar 89,58%, sedangkan nilai akurasi terendah diperoleh ketika K bernilai 1, yaitu 79,16%. Selain ditinjau dari segi akurasi, metode pengukuran kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat baik berdasarkan rata-rata presisi untuk semua K dalam KNN, yaitu bernilai sebesar 86,6%. Sementara itu, nilai rata-rata recall untuk semua K dalam KNN adalah 83,3%. Adapun nilai rata-rata F1 score untuk semua K dalam KNN adalah 84,2%. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap data kualitas air, dapat disimpulkan bahwa KNN mampu memberikan nilai akurasi yang lebih baik dalam mengklasifikasi data kualitas air. Oke, baik, sekian presentasi dari COP15. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak. Kami tutup, kami ucapkan terima kasih.